get the lights down low and I lay back. This is how. Keep it going till the sun comes up. Hai Akang Tante, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Hari ini saya akan unboxing salah satu part yang saya gunakan untuk pengambilan video. Part ini baru saja datang. Saya melakukan pembelian online. Ini adalah DJI Osmo Mobile 3. Tetapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan keprihatinan yang mendalam tentunya di tengah-tengah maraknya wabah COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Ini membuat seluruh aktivitas masyarakat, bukan hanya saja di Indonesia, ini bahkan di seluruh dunia itu mengalami situasi yang sangat kritis ya. Tentunya kita berdoa semoga situasi ini segera membaik dan situasinya segera reda seperti sedia kala, dan tentunya tidak lupa pula kita ucapkan sangat respect dan terima kasih sekali kepada rekan-rekan dari tim medis ya, dokter, kemudian para medis, perawat, dan seluruh stakeholder yang berjibaku buat ada di garis depan dalam upaya menanggulangi maraknya wabah virus corona ini, dan semoga mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah sehingga apa yang mereka lakukan bisa membantu situasinya semakin baik. Dan tentunya kita juga ucapkan terima kasih untuk pemerintah dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu ya. Itu kita lihat dari para anggota masyarakat di seluruh lapisan, dari influencer, bahkan dari warga masyarakat umum, kemudian para pengusaha baik yang kecil maupun yang besar, itu semua bahu-membahu untuk bekerja sama menanggulangi dampak dari timbulnya wabah virus corona ini. Dan semoga pula bagi Akang Tete, Bapak Ibu semua yang bisa bekerja dari rumah, jangan lupa selalu taat pada anjuran pemerintah untuk senantiasa ada di rumah. Jangan bandel untuk berada di rumah. Jadi sekali lagi, tetap berada di rumah kecuali untuk hal-hal yang sifatnya penting dan penting. Dan untuk teman-teman sahabat semua yang mungkin karena pekerjaannya tidak bisa tinggal di rumah, mungkin yang berada di bagian ekspedisi atau distribusi, tentunya situasi ini memang dilematis sekali karena tidak bisa seperti teman-teman yang lain bekerja dari rumah. Karena kalau kita tidak masuk kantor, mungkin barang tidak ada yang mendistribusikan. Tetapi paling tidak untuk teman-teman seperjuangan yang mungkin tidak bisa bekerja dari rumah, nomor satu adalah terutama jaga kesehatan, kemudian cukup istirahat. Lalu kalau memungkinkan misalnya ada persediaan vitamin C, itu diminum dengan teratur. Lalu jangan lupa cukup istirahat. Jadi selepas pulang kerja, jangan mampir ke sana kemari, jangan kongko-kongko dulu, tapi segera pulang ke rumah. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan, cuci tangan selalu,
pada saat masuk ke kantor atau setelah beraktivitas, atau kalau Anda berhubungan dengan keuangan mungkin setelah menghitung uang atau store ke kasir. Lakukan cuci tangan secara baik. Kemudian pada saat kembali ke rumah, jangan lupa pakaian yang Akang, Teteh, dan Bapak Ibu semua gunakan di tempat kerja sebelum berkumpul dengan keluarga, jangan lupa dimasukkan ke dalam tempat cuci ya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang ahli virus Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Indro ya, bahwa virus ini memiliki kelemahan diantaranya adalah dia butuh media. Medianya itu dari droplet. Nah, droplet ini bisa nempel di baju kerja kita mungkin. Nah, oleh sebab itu mungkin ada baiknya pada saat kembali ke rumah jangan lupa cuci tangan, bajunya diganti, mandi, baru berkumpul dengan keluarga. Kemudian mungkin untuk sementara waktu meninggalkan dulu momen-momen kumpul-kumpul bersama teman-teman kerja. Biasanya kan kita sebelum atau selepas kerja kongko ngopi bareng dengan teman-teman sejawat. Nah, mungkin untuk saat ini itu bisa ditinggalkan dulu untuk sementara waktu. Jangan dulu bersalaman secara bersentuhan tangan, baik itu dengan sesama karyawan ataupun dengan pihak-pihak eksternal, dan rasanya semua akan mengerti dengan situasinya yang saat ini sedang terjadi. Sebelum saya ngelantur kemana-mana, ini saya akan unboxing salah satu part yang saya beli lewat online. DJI Osmo Mobile 3 ini saya beli di online shop ya, dan harganya saya lihat, saya bandingkan di online, ini merupakan seller yang melakukan penjualan DJI Osmo Mobile 3 ini dengan harga yang paling menarik ya. Jadi kalau Akang, Teteh, Bapak Ibu semua penasaran, nanti saya sampaikan linknya di bawah. Nah, ini barangnya, terlampir juga kwitansi atau faktur penjualannya. Nilainya adalah Rp1.399.000. Menurut saya ini adalah DJI Osmo Mobile 3 dengan harga yang paling keren ya, paling bagus. Nah, dalam penjualan ini saya mendapatkan beberapa bagian ya. Ini terkirim adalah thumb. Ini adalah kartu garansi. Selanjutnya ada apa saja di dalamnya? Mari kita buka. Yang pertama di sini ada dus ya. Kita buka, ada apa aja di dalamnya. Yang pertama adalah ini ada kabel charger USB ya. Kemudian ini ada tali untuk nanti untuk pengaman ya, pengaman gimbal.
Selanjutnya di sini disertakan pula, oh iya, ini ada kantong Osmo DJI Osmo. Jadi buat nanti gimbalnya dimasukin ke kantong ini biar tidak terkena gesekan atau benturan. Lalu di dalamnya ini ada juga pad anti slip ya, sertakan di dalamnya. Lalu di dalamnya ada apa lagi? Sini ada ini semacam buku petunjuk ya. Jadi itu yang ada di dalam kotak kecil ini. Nah, selanjutnya ini adalah pembaharan utamanya, yaitu DJI Osmo Mobile 3. Oke, ini cakep banget bentuknya nih, modelnya. Jadi kenapa saya beli yang DJI Osmo Mobile 3? Karena yang pertama sama yang kedua itu tidak bisa dilipat seperti ini, sehingga pada saat dibawa-bawa kemana-mana dengan model yang cukup besar itu butuh tempat yang relatif besar. Sedangkan DJI Osmo Mobile 3 ini bisa dilipat sehingga bentuknya lebih ringkas, lebih rigid, lebih simple. Oke, mari kita lihat ini penggunaan seperti apa. Ini adalah lapisan pelindung biar tidak ada gesekan, goresan pada materialnya. Pertama-tama tentunya kita buka dulu. Oke, ini memang DJI Osmo Mobile 3 ini dirancang untuk penggunaan satu tangan atau one hand ya. Pengoperasiannya saya kira ini sangat simple. Pertama-tama tentunya kita siapkan HP-nya, dan jangan lupa di HP Akang Teteh semua ini harus sudah terinstall aplikasi DJI Mimo. Nah, yang ini aplikasi DJI Mimo. Kemudian kita pasang. Posisinya adalah di sini ada ini ya, ada tulisan yang warna ada kuning dan merah. Ini font kamera direction. Sini ada font kamera direction. Ini di posisinya tergantung mau portrait atau landscape. Nah, saya mau menggunakan landscape. Kemudian kita pasang di gimbalnya. Oke, nah setelah dipasang, jangan lupa di kalibrasi ya. Jadi posisinya yang ada tombol ini menghadap ke kita, kemudian ini posisinya harus stabil, jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ini sudah posisi stabil. Nah, setelah posisinya relatif stabil, nah ini pasti belum terkonek. Nah, karena apa? Karena ini belum dinyalakan. Jadi cara menyalakannya adalah di sini ada tombol, ada tulisannya M. Ini untuk on dan off. Mari kita pijit, maka gimbalnya sudah on. Nah, pertanyaan kenapa masih belum connect dengan kameranya? Karena memang kameranya di sini butuh dikoneksikan dengan aplikasi DJI Osmo tadi. Mari kita periksa dan cek. Sini DJI Mimo. Nah, di sini ada tulisan pada saat kita buka aplikasi ini, kalau kita belum menggunakan sebelumnya, maka pijit agree. Nah, setelah agree, ini keluar
DJI Mimo ingin mengirimi Anda pemberitahuan, terserah ya, kalau mau izinkan atau tidak izinkan. Saya sih berikan izinkan saja, berikan akses buat dia. Kemudian ingin mengakses mikrofon juga oke. Kemudian DJI Mimo ingin mengakses foto Anda, saya klik oke. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, maka kita pilih pilihan sesuai dengan partnya ini ya. Ini ada pilihan Osmo Pocket, Osmo Action, dan Osmo Mobile 3. Nah, saya pilih Osmo Mobile 3. Osmo Mobile 3. Maka sudah muncul Osmo Mobile 3. Selanjutnya kita koneksikan antara aplikasi dengan gimbalnya. Melalui apa? Melalui Bluetooth. Dan jangan lupa pada saat Anda pertama kali menggunakan aplikasi ini, kita diminta pilihan login atau register. Nah, karena saya baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka saya harus mengisi di posisi register. Nah, setelah Anda berhasil register, maka kita bisa langsung login. Nah, kemudian ada pilihan firmware update. Ini diklik saja oke. Kemudian dia akan install firmware yang terbaru. Ini ada persentase yang muncul ya. Ini baru 88%. Masih belum terkonek, ini baru 88%, 90% menuju ke angka 100%. Jadi mungkin pada saat penggunaan gimbal di awal kita harus lebih sabar untuk menyiapkan aplikasinya. Mungkin ada baiknya sebelum dipasang gimbal kita siapkan dua aplikasinya ya. Tapi karena ini untuk kepentingan tutorial, jadi sekalian saya belajar, sekalian juga saya share juga prosesnya ini biar teman-teman yang baru pertama kali sama seperti saya mengetahui tahapan-tahapannya. Oke, ini sudah berhasil. Baik, untuk tutorial awal ini saya akan sampaikan beberapa fungsi dasar dari gimbal DJI Osmo Mobile 3 ini. Yang pertama, di sini ada tombol yang ada tulisan huruf M. Ini fungsinya adalah untuk on, off dari gimbal ini. Selain tentunya ada fungsi-fungsi yang lain. Kemudian ini ada tombol yang warna merah. Ini untuk pengambilan video atau foto. Selanjutnya di sini ada tombol dengan tulisan T dan W. Ini adalah untuk fungsi zoom in dan zoom out. Nah, selanjutnya di sini ada soket untuk cas ya, untuk cas gimbal ini, dan di sini juga ada soket USB untuk jika kita ingin memfungsikan gimbal ini sekaligus sebagai power bank. Jadi kalau kita menggunakan HP ini sebagai kamera, maka bisa terhubung ke gimbal ini sebagai power bank. Selanjutnya di sini juga ada tombol. Ini tombol fungsinya nanti mungkin lebih detailnya pada saat dipraktekkan dalam saat pengambilan video ya. Di sini bisa untuk spot mode, kemudian ada juga untuk merubah posisi kamera depan dan kamera belakang. Oke. Kita lihat penggunaan awalnya tadi. Untuk menyalakan, maka dipijit beberapa detik tombol yang ada tulisan M nya. Ini secara otomatis maka gimbal kita itu akan ada dalam posisi yang potret. Selanjutnya kalau kita pijit dua kali, maka secara otomatis gimbal kita akan berada dalam posisi landscape. Selanjutnya kalau kita ingin dalam posisi standby, maka pijit saja ini
dalam posisi 3 kali. Dengan posisi 3 kali maka dia akan berposisi standby, artinya ini dalam posisi yang untuk efisiensi dari baterai ya, karena pada saat yang tidak digunakan. Nah, kalau kita menggunakan kembali maka pijit kembali 3 kali, maka gimbal kita ada kembali ke posisi default. Dan ini memang dirancang untuk menggunakan satu tangan ya. Jadi kalau kita ingin memilih posisi antara foto, video, slow motion dan lain-lain, kita tidak usah untuk mijit-mijit di layar kamera kita atau di layar handphone kita. Cukup kita pijit saja 1 kali di posisi yang M, maka dia akan muncul pilihan video, foto, slow motion, time lapse dan lain-lain. Nah, cara untuk memilihnya kita tinggal geser-geser saja posisi ini. Nah, secara otomatis maka akan bergeser. Nah, kalau kita sudah pas dengan pilihan kita, maka kembali pijit tombol M 1 kali, dia akan kembali posisi yang kita inginkan. Oke, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan. Saya membeli DJI Osmo Mobile 3 ini yang varian basic, dan ada satu lagi yang varian combo. Lebihannya yang varian combo itu ada tripod mini, DJI, dan ada hard case-nya. Nah, kemudian apakah yang basic perlu beli lagi tripod mini dan hard case? Nah, kembali kepada akang mereka semua, apakah memang perlu atau tidak. Kalau saya kebetulan saya memiliki tripod mini yang lama, jadi saya kira pilihan saya beli DJI Osmo Mobile 3 yang basic ini cukup masuk akal dengan harga yang jauh lebih murah tentunya dibanding yang combo, tapi tidak kalah ya secara partnya, karena saya sudah memiliki tripod mini. Jadi kalau Akang Gete yang sudah memiliki tripod mini, saya kira cukup beli yang basic. Nah, lalu kalau hardcase baliknya bagaimana? Nah, hardcase-nya kita masukkan dulu ke dalam kantong yang tadi disertakan dalam pembelian. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin lebih safety untuk lebih aman, maka dus yang tadi disertakan dalam pembelian ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga DJI Osmo Mobile 3 kita aman dari benturan. Oke. Selanjutnya tas ini saya masukkan ke dalam tas lembang saya. Kebetulan ini mereknya Eiger, ini bukan sponsorin Eiger, tapi kebetulan saja saya bisa masukkan ke dalam tas Eiger beserta tadi tripod mininya. Nah, kalau mau masukin juga tadi, maksudnya nggak usah dibawa-bawa sih yang ini ya, simpan saja. Nah, cukup yang basic. Saya sudah punya tripod mininya dan kantongnya saya menggunakan. Oke, mantap. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.